Oke, selamat pagi, langsung kita share. Oke, ya. Jadi pertemuan kali ini masih seputar software serial dan ESP32, ya tentang keduanya udah saya jelasin juga ya, minggu lalu. Ini kemarin ya, Pak Ari Hermawan. Jelasin singkatnya. Ini link ke singkat chatnya gitu ya. Jadi mungkin bisa dicoba gitu. Oke, itu ini biar ada keterangan video. Ada pertanyaan sambil saya benerin kontennya. Ya, jadi itu ya, apa namanya, bisa dicoba-coba ya nanti ya. Itunya dipahami codingannya dulu nanti, mmm, waktu TA ya bisa coba-coba. Oke, itu ya, ada pertanyaan kira-kira? Ya udah mau berakhir aja April ya, cepet sekali. Oke, ya jadinya saya ingatin lagi, ada nggak sih pertanyaan? Oh nih, ada yang video 3, ada belum upload ya? 38, ya. Oke, itu ya 38 tambah 19. 38 tambah 19. Ya. Kayaknya nggak nyampe 73 ya. Nggak nyampe 73 jadinya banyak sekali yang berapa ya? Eh, ya, oke, 60-an ya kayaknya, 62 ya, 62 ya kayaknya kalau nggak salah ya. Nah, enggak ya. 67 ya, 67 ya. 67 ya. Jadinya masih 67 berarti 6 orang belum upload ya. Eh, oh ya, bisa jadi yang dari elektro ya. Bisa jadi yang dari enggak. Kalau yang dari elektro harusnya nggak bisa ikut di sini ya. Karena apa namanya? Jadinya ya iya, berarti ada 6 orang yang belum mengupload, ya silakan segera hubungi saya. Ya, kalau kelamaan ya pikiran saya bisa berubah. Ya, dari tahun lalu itu ya UAS baru lihat nilainya E gitu, ini aku nggak upload UTS gitu kan ya. Eee, tentu masih saya kasih keringanan juga, tapi ya sebaiknya jangan begitulah gitu ya. Iya, intinya, disampaikan aja alasannya kira-kira apa, apakah gangguan koneksi atau gimana kan gitu ya, sebenarnya. Itu, ya kalau saya tiap kali ke kampus ya kantinnya itu rame gitu ya, kantinnya rame, ini gangguan koneksi kadang ke sana gitu kan, barangkali ya bisa ya gitu ya, ngupload tugas UTS ya sekali dalam 1 minggu gitu kan ya, seperti itu. Ya, pertanyaan seputar UTS kosong, ya kosong berarti tidak ada masalah dengan UTS. Forum diskusi, ya, masih saya yang terakhir, ya, itu ya. Jadi seperti itu barangkali ya. Jadi kalau misalnya, ini ya, apa namanya, software serial gitu ya, apa namanya, fungsinya apa gitu kan, ini ya, udah saya jelasin juga minggu lalu, jadinya ketika, apa namanya, ini ya, suatu sistem itu butuh koneksi internet gitu kan, koneksi internet itu ISP ininya, ISP atau ini ya, koneksi Bluetooth gitu ya.
tapi malas pakai Bluetooth modul gitu dan pingin menikmati Bluetooth low energy gitu ya. Jadi ya itu ada di ESP32 kan gitu ya. Jadinya, tapi ternyata sensornya itu tidak disupport ke turunannya ESP ya, baik itu Wemos, ESP8266 atau ESP32. Solusinya apa ya, pakai 2, pakai 2 microcontroller gitu ya. Jadinya satunya pakai Arduino karena Arduino supportnya tinggi, memorinya juga tinggi, terus, dukungan dari komunikasi datanya juga lebih luas ya, sehingga digunakan itu. Tapi kalau misalnya sensornya didukung oleh Wemos, ya, pakai Wemos saja gitu ya. Dan kelebihannya kalau pakai 2 microcontroller itu seperti bimbingan saya yang sudah lulus dengan nilai A di atas 80 tinggi. Ya karena memang, sangat memuaskan ya TA-nya. Jadinya, kalau pakai 2 itu kelebihan lainnya adalah program yang bisa dimasukkan dalam Arduino ataupun Wemos-nya itu bisa lebih banyak gitu ya, bisa lebih banyak. Sehingga, TA misalnya menggunakan fuzzy logic gitu misalnya, fuzzy-nya ya nggak mesti ya, nggak usah di web lagi, tapi cukup misalnya di, apa namanya, Arduino-nya aja dan sangat kencang gitu ya. Jadinya bagian webnya tinggal menerima data yang udah jadi gitu ya. Jadinya IoT sama fuzzy itu ya lumayan sering berkaitan karena fuzzy itu salah satu ini ya, apa namanya, ya kecerdasan buatan yang paling ringan barangkali ya, gitu. Ya, di samping apa namanya, algoritma genetik itu juga. Terus juga, ini ya, mungkin rencana saya ini ya, sekarang sambil nyusun materi untuk aplikasi IoT juga misalnya kemarin ada request dari ini, dari teman saya gitu, teman saya yang ini, apa namanya, mungkin dibikinin ini ya, apa namanya, tutorial di YouTube tentang bagaimana menggunakan ini ya, apa, malah saya malah absen. Ya, bagaimana menggunakan TensorFlow ya, TensorFlow dalam, Arduino gitu ya misalnya, itu bisa ya, bisa, kenapa enggak gitu ya, bisa. Jadinya, ada dukungan microcontroller ya, seperti itu. Oke, presensinya. Oke, saya ya. Jadi mungkin nanti di ini, mata kuliah aplikasi IoT tambahan ini. Kadang robotik juga maunya di sana aja fokusnya. Oke. Yang banyak ngabisi waktu untuk bikin materi di sana aja gitu, rencananya. Itu ya, itu barangkali ya, ini ya. Jadi, apa namanya, ya, banyak juga angkatan atas gitu ya, apa namanya, jadi sekarang TA itu lumayan ini ya, lumayan, apa namanya, benar-benar ini ya, kalau, apa namanya, lama sejak ngajuin itu udah ada kabar gitu, ya langsung di-cut gitu. Jadinya banyak yang dulu bimbingan di lab sebelah, WA saya gitu. Itu juga. Jadinya ya itu ada senangnya, ada enggaknya gitu kalau, apa namanya, ya, berarti ini pelarian ketika tidak mampu di lab itu. Seperti padahal kan ini juga lumayan susah ya, IoT kalau dibilang gampang juga enggak. Kita bikin webnya, kita bikin komunikasi datanya, kita bikin rangkaian, merancang rangkaian alatnya dan sebagainya juga. Tapi kalau emang nggak kuat matematika mungkin larinya banyak. Seperti itu ya. Seperti saya juga nggak kuat matematika. Tadi ngitung 38 tambah 19 aja saya lama. Kayak gitu. Ya, ya maksudnya ngitung ngitung cepet saya nggak jago. Ya. Oke, itu ya kira-kira ya. Jadinya mudah-mudahan YSP32 ini juga ini ya, apa namanya, dapat ini ya, apa namanya, sama software serialnya juga ada, ngasih inspirasi bagi kalian gitu ya. Ini kapan menggunakan software serial harus bisa jawab ya, harusnya ya, kalau udah ngambil mata kuliah ini. Terus kapan menggunakan ESP32 ya juga harusnya bisa dijawab ya, ketika perlu Bluetooth low energy, kamera, dan WiFi sekaligus. Kenapa sih harus ada Bluetooth
udah ada Bluetooth lagi ada WiFi gitu kan yang kurang kerjaan sekali. Ya, jadi Bluetooth-nya buat jarak jauh ya. Kalau internet itu kan apa namanya untuk menjangkau seluruh dunia. Bisa nggak Bluetooth menjangkau seluruh dunia? Jawabannya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa kecuali Bluetooth-nya terhubung dengan perangkat yang terhubung internet gitu misalnya. Ya, jadinya bisa nggak sih kita pakai Bluetooth earphone misalnya gitu, tiba-tiba ada makhluk gaib. Makhluk gaib itu maksudnya orang dari dunia lain, orang dari dunia lain. Maksudnya dunia lainnya itu Rusia gitu. Tiba-tiba bisikin kita kode rahasia FBI gitu, bisa nggak gitu misalnya? Ya bisa aja gitu ya. Karena ketika uh, Bluetooth earphone-nya terhubung di laptop yang terhubung internet atau terhubung smartphone yang terhubung internet, itulah bedanya. Ya, jadi internet itu menjangkau dunia, sedangkan Bluetooth, NRF, LoRa itu uh, device to device ya, peer to peer, okay. Seperti itu ya. Terus torrent itu apa gitu ya? Torrent itu apa? Ya itu juga peer to peer ya, tapi internet gitu ya, secara open gitu. Sedangkan NRF, Bluetooth dan apa namanya LoRa itu tertutup ya, nggak bisa sembarangan orang bisa gitu ya. Bluetooth bedanya lebih canggih, dia pairing-nya bisa dibuat terbuka gitu. Misalnya, kalau misalnya salah satu device Bluetooth-nya itu adalah yang punya antar muka berupa operating system, kan bisa milih terhubung dan pairing dengan device yang mana. Tapi kalau misalnya kita mau menghubungkan TV gitu ya, TV bukan TV yang canggih gitu, tapi TV biasa gitu dengan Bluetooth speaker gitu. Misalnya gimana caranya kan beli Bluetooth transmitter ya. Bluetooth transmitternya sendiri ini ya sifatnya terbuka. Jadinya asal ditemukan sama-sama device yang berkomunikasi dengan audio langsung dihubungkan gitu. Jadinya ya kadang ada Bluetooth speaker yang kompatibel dan ada juga yang tidak ya seperti itu. Ya, macam-macam jadinya banyak sekali sebenarnya ya apa namanya yang bisa dikerjakan ya ke depan ya, gitu. Ya, dengan alat ini gitu ya. Terus juga ESP32 bisa terhubung kamera. Ininya apakah cuma ESP32 yang bisa terhubung kamera? Jawabannya juga tidak gitu ya. Bisa misalnya apa namanya Arduino itu juga bisa terhubung kamera ya. Jadinya kamera modul full Arduino saya lupa kodenya. Tapi ya itu apa namanya koneksinya banyak banget beda dengan ESP32 kamera yang koneksinya simple tinggal jepit saja gitu ya. For Arduino. Tadinya ada yang seperti ini kan ya. Serinya apa namanya? Saya lupa. Kenapa sih seri itu harus pakai ini nama-namanya? Jadinya UV7670 gitu. Ini ya pinnya banyak, pinnya banyak. Seperti ini lumayan gede juga. Dan cuma 2 megapiksel. 2 megapiksel zaman Nokia sih ini ya, udah kelas ini. Ini ada versi variasinya yang bisa dihubungi. Sudah apa 2 megapiksel itu sudah ini apa namanya zaman tahun tahun 2000-an itu kayaknya mungkin ini putar kayak gitu. Ini ya bisa tapi ya kalau misalnya ada yang kayak mau bilang pakai ini ya uh, ya saya tolak gitu. Apa yang persulit diri sendiri gitu ya ini kalau pakai ini nyusahin namanya gitu ya nyusahin nyusahin diri nyusahin pembimbing. Ya, kalau pakai kamera dan selain selain pakai Raspberry Pi pakai SP32 aja gitu ya. Seperti itu. Kalian bisa tonton videonya betapa gampangnya ya. Betapa gampangnya sudah ada antar muka web bawaannya gitu ya. Semudah itu loh gitu ya, semudah itu. Ya, ngapain mempersulit diri? Gitu kan ya. Kemarin juga ada yang mau pakai Arduino dan ESP padahal menggunakan sensor yang disupport oleh Wemos gitu kan. Ini untuk apa juga pakai software serial maksain. Ya, di software serial itu ketika banyak menggunakan alat atau ada sensornya tidak disupport. Misalnya analog gitu ya, sensor yang berbasis analog, ya langsung gunakan Arduino aja gitu ya. Terus juga software serial, apakah bisa menggunakan menghubungkan Arduino sama Raspberry Pi gitu ya? Ya jawabannya bisa gitu ya.
cara paling konyol itu kan Raspberry Pi, nanti kita bahas Raspberry Pi itu ada slot USB-nya. Ini Raspberry Pi itu sudah kayak komputer ya. Itu dia colokin aja Arduino-nya ke sana bisa gitu ya. Bisa seperti itu. Ya. Ini di sini juga kalau tutorial kalian tonton ada ini harus penyamaan bitrate-nya gitu ya sana ya. Itu juga kalian perhatikan di videonya ya. Seperti itu ya. Oke. Ya, ada pertanyaan? Ya, jika tidak, ya saya cukupkan sekian ya. Minggu depan kita bahas nggak hafal ini, nggak hafal RTL. Kok lama sih internet? Ya, ya. Minggu depan udah kita masuk Raspberry Pi ya, Raspberry Pi, kita masuk Raspberry Pi, habis itu machine learning. Machine learning ini bisa kalian nanti coba-coba untuk Arduino dengan laptop. Oke, jadinya nanti tugas UAS-nya ini ya, bikin kelompok, terus bikin kelompok, terus bikin video presentasinya gitu ya. Jadi misalnya kalau yang koneksinya terganggu bisa rekam aja pakai OBS, misalnya Open Broadcast System, gitu ya. Itu bisa pakai terus diupload di YouTube, nanti saya tonton juga. Nanti kalau yang koneksinya kencang bisa di Zoom gitu ya. Tadinya kalau misalnya nggak ada presentasi Zoom, ya nggak ada nilai gitu ya. Jadinya cari kelompok gitu ya, cari kelompok lah dari sekarang gitu ya. Seperti itu ya. Ya, jadinya boleh ditanyain dari sekarang, jadinya nanti kalau yang UTS kan sampai perancangan alat sama pemilihan perangkat aja gitu ya. Kalau ini nanti sampai desain antar muka dan desain komunikasi datanya nanti kira-kira mau pakai apa sih gitu misalnya di udara terbuka mau pakai internet gitu, misalnya ya cocok nggak gitu, ya. Gitu. Tapi misalnya ternyata karena koneksi banyak alat gitu, wah, tinggal pasang wifi router gitu misalnya, oh cocok kalau gitu misalnya kan ya. Itu. Tapi kalau misalnya udara terbuka hanya dua perangkat aja yang komunikasi data, terus pakai wifi router gitu, oh nggak cocok gitu ya. Mending pakai NRF gitu misalnya gitu ya. Jaraknya jauh, pakai NRF sampai 3 sampai ada repeaternya banyak, oh nggak cocok. Kenapa nggak sekalian pakai LoRa aja misalnya lebih cocok gitu. Terus untuk home automation biar secure, biar ini nggak usah terhubung internet gitu misalnya. Ya bisa pakai Bluetooth gitu misalnya. Secure. Pairingnya dibikin ini gitu ya. Terus misalnya untuk alarm kebakaran gitu misalnya. Cocoknya pakai apa kira-kira gitu. Sebenarnya itu paling cocoknya pakai Bluetooth low energy gitu misalnya ya, Bluetooth low energy. Ya, karena ini ya, dia event drive system, jadinya dia bisa mati suri gitu ya, mati suri jadinya ketika tidak ada deteksi sensor berarti dia tidak beraktivitas. Ini cocoknya pakai itu, jadi banyak ya. Bisa kalian cari-cari di internet Bluetooth low energy itu apa gitu. Kalau misalnya ini nanti UAS saya kasih soal pilihan ganda baru materinya, tapi ya, enggak, jadinya ya kalian cari aja sendiri nanti untuk PA juga misalnya kalau ada yang tertarik ke Bluetooth low energy ya masih sedikit ya yang PA-nya selain pakai WiFi. Jadinya ya baru-baru ini saya paksa beberapa sistem PA supaya nggak WiFi terus gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi minggu depan kita bahas Raspberry Pi ya. Oke, itu kalau tidak ada saya cukupkan sekian sampai minggu depan. Ingat ya sampai Lebaran ini ya. Mulainya jam 10.